Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga di semester 2 ini masih tentang teks puisi rakyat, yaitu menelaah struktur dan karakteristik pantun, syair, dan gurindam. Tujuannya dari materi yang hari ini Ibu sampaikan, kalian dapat memahami struktur pantun, syair, dan gurindam, dan kalian juga dapat memahami karakteristik pantun, syair, dan gurindam. Struktur pantun, syair, dan gurindam. Struktur pantun itu terdiri dari dua struktur, yaitu adanya sampiran dan isi. Sampiran ada di larik ke-1 dan kedua, dan isi ada di larik ketiga dan keempat. Struktur syair hanya ada satu struktur, yaitu struktur isi yang ada di semua larik atau dari larik ke-1 sampai ke-4. Itu semua dinamakan dengan struktur isi. Yang ketiga, struktur gurindam sama dengan struktur syair. Bedanya struktur gurindam hanya ada dua larik. Jadi struktur gurindam hanya ada isi dan terdiri dari dua larik saja. Kemudian karakteristik pantun terdiri atas 4 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8-12 suku kata atau pemenggalan suku kata. Ya, jadi jika ingin mengetahui suku kata pada setiap larik, kalian memenggal kata demi kata. Yang ketiga, setiap akhir larik per bait bersajak A, B, A, B. Ini untuk pantun. Jadi pantun itu sajaknya akhirnya harus A, B, A, B. Bukan berarti setiap sajak akhirnya harus berujung A atau berujung atau berakhir B. Bukan. Ini hanya simbol saja. Bersajak A, B, A, B. Larik ke-1 dan larik kedua sebagai sampiran. Nah, ini sama seperti struktur pantun yang terdahulu, ya, yang tadi Ibu jelaskan di depan. Kemudian larik yang ketiga dan keempat sebagai isi. Nah, pantun ini berisi nasihat, budi pekerti, ajaran agama, dan teka-teki. Nah, ini contohnya pantun. Kemana kancil kita kejar, ke dalam pasar kita mencari. Ketika kecil rajin belajar, setelah besar senanglah diri. Nah, di larik yang pertama ini, di larik yang ke-1 ada kata di akhir, yaitu ibu beri warna hitam. Ya, dari kata kejar. Nah, yang ibu beri warna hitam itu adalah huruf A dan R di paling akhir. Nah, itu merupakan sajak. Nah, kembali lagi ke karakteristik pantun, sajaknya yaitu adalah A, B, A, B. Nah, larik ke-1 pada pantun ini, contoh pantun ini, akhirnya itu adalah R. Nah, berarti nanti di larik yang ketiga harus berakhir juga berbunyinya R. Ya. Kemudian larik yang kedua, ke dalam pasar kita mencari. Nah, itu kata akhir sajaknya mencari. Nah, huruf yang ibu tandai adalah ri. Di larik yang kedua ini harus sama dengan larik keempat. Jadi larik ke-1 tadi R, akhir sajaknya dari kata kejar. Kemudian larik ketiganya R juga dari kata belajar. Nah, yang kedua lariknya ri
dari kata mencari, nah itu harus sama dengan larik yang keempat. Ri juga dari kata diri. Nah itu yang dinamakan dengan sajak AB. Bukan berarti ujung akhir katanya harus A, harus B, harus A, harus B, bukan ya. Harus sama dengan pengucapan akhirnya. Kejar, belajar, mencari, diri. Nah itu adalah pantun. Nah, pesannya adalah di sini menuntutlah ilmu sejak kecil agar berguna di saat besar nanti. Oke, lanjut karakteristik syair. Sama, syair juga memiliki 4 larik dalam sebait. Dan setiap larik terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu gimana mencarinya? Kalian cari sebuah syair, kemudian setiap lariknya kalian satu per kata dipenggal gitu. Itu untuk mencari suku katanya. Yang ketiga, setiap baris bersajak akhir a. Nah ini beda dengan pantun. Kalau tadi pantun sajak akhirnya AB. Kalau ini semua sama, sajak akhirnya harus a semua. Berarti ujung dari kata itu harus berbunyinya sama. Semua larik merupakan isi. Nah ini sama seperti struktur yang tadi terdepan Ibu sampaikan. Nah pesannya apa di sini? Kalau syair mengisahkan cerita tentang suatu peristiwa. Nih contohnya syair, jika anak Anda tumbuh besar, tutur dan kata janganlah kasar. Janganlah seperti orang sasar, banyaklah orang menaruh gusar. Nah itu semua dari larik pertama sampai larik keempat pasti akhir katanya yaitu ar semua, besar, kasar, sasar, gusar. Nah itu yang dinamakan sajaknya a ya, sama pengucapannya di akhir kata. Bukan berarti harus akhir katanya a, tidak, itu hanya simbol saja ya. Tapi yang lebih ditekankan adalah akhir bunyinya dari kata tersebut. Nah pesannya yaitu bertutur katalah dengan sopan. Oke, lanjut yang ketiga, karakteristik gurindam. Nah terdiri atas 2 larik sebait. Ini beda dengan pantun dan syair. Gurindam ini hanya ada 2 larik dalam sebait. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini sama dengan pantun dan gurindam. Cara mencarinya yang tadi Ibu jelaskan sama juga. Kalian cari lariknya, satu larik itu pasti 8 sampai 12 suku kata. Bagaimana cara mencarinya? Kalian penggal kata demi kata. Setiap akhir larik dalam satu bait, nah ini sama nih, bersajak AA, sama dengan syair, hanya bedanya kan gurindam itu hanya 2 larik. Setiap larik merupakan isi. Ini juga sama seperti syair tapi bedanya 2 larik. Nah ada yang lebih spesifik lagi dari gurindam ini. Walaupun dia 2 larik dan strukturnya hanya isi, tapi spesifiknya larik ke satu itu adalah sebab isinya ya. Nah larik kedua baru isinya akibat. Nah itu adalah spesifiknya. Yang terakhir berupa nasihat, pesannya itu. Nah ini contoh gurindam. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Nah ini hanya 2 larik. Larik yang pertama itu akhir katanya adalah sembahyang. Yang Ibu tandai itu hitam ya, ang. Nah yang kedua juga lariknya harus ang juga bunyi akhir katanya, seperti rumah tiada bertiang. Nah itu Ibu garis beri tanda hitam juga, ang juga. Nah itu yang dinamakan sajaknya sama a.
sembahyang bertiang. Nah, sajaknya A. Pesannya yaitu berisi nasihat bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat atau sembahyang. Oke, sekian dari Bu Tari. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu bersyukur sekali, dan jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu sangat berkenan untuk menjawabnya. Silakan kalian hubungi nomor WA Bu Tari. Jangan sungkan, jangan malu-malu. Salam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.